Nah, Tuhan berkati. Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Sahabat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar dari bagian firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami masih boleh hidup dan berkarya. Dan dalam perjalanan kehidupan kami menyadari kami akan tersesat jikalau kami berjalan hanya dengan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Karena itu kami mohon Tuhan, tuntunlah kami dalam firman-Mu yang suci dan kudus itu. Berfirmanlah supaya dengan tepat dan benar berita firman itu disampaikan untuk dilakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yehezkiel 3 ayat 16 sampai 21. Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu, supaya ia jangan berbuat dosa dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup. Sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar dari Yehezkiel. Nama Yehezkiel sendiri berarti orang yang dibuat kuat oleh Allah. Dalam pasal 1 diperkenalkan Yehezkiel ini termasuk dari orang buangan Israel yang ada di Babel. Dia mendapatkan suatu penglihatan di tepi sungai Kebar di Tel Abib, yang tempat ini merupakan suatu terusan di Babel, dekat tempat tinggal orang-orang Yahudi di pembuangan. Di tempat inilah dia mendapatkan suatu panggilan kenabian, dia mendapatkan suatu penglihatan tentang apa yang harus diserukan bagi orang Israel yang ada di pembuangan. Dalam pasal 3 ayat 16 bahkan ayat 17, Yehezkiel disapa sebagai hai anak manusia. Dan memang penyebutan hai anak manusia ini tertuju kepada Yehezkiel dimulai dari pasalnya yang pertama, ketika Allah menyebut Yehezkiel sebagai hai anak manusia. Kata anak manusia ini diterjemahkan dari kata ben Adam, yang berarti anak Adam atau anak manusia. Dalam kitab Yehezkiel, sebutan ini ditujukan kepada Yehezkiel untuk dipakai menjadi nabi Tuhan terhadap kaum Israel. Yehezkiel dipakai untuk suatu tugas yang mulia namun besar. Namun bagaimanapun tugas yang ia kerjakan, ia tetaplah sebagai seorang manusia biasa keturunan Adam. Sebab itu, apapun gelar dan jabatan pelayanan seseorang yang dipakai oleh Tuhan seperti seorang Yehezkiel, dia tetaplah manusia biasa. Dalam ayatnya yang ke-18 dikatakan bahwa Yehezkiel
akan dijadikan sebagai penjaga Israel. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penjaga diartikan sebagai orang yang bertugas menjaga atau menunggu. Seorang penjaga biasanya berdiri dan berjaga-jaga tanpa tidur. Maka demikianlah tugas yang harus dikerjakan oleh Yehezkiel sebagai penjaga Israel. Tetapi dalam hal ini, Yehezkiel tidaklah bertugas untuk menjaga Israel dari tawanan bangsa Babel. Tetapi tugas dari Yehezkiel ialah menjaga, mengawasi bangsa Israel dari sikap moral spiritual bangsa Israel. Kehidupan mereka terhadap Tuhan Allah. Sikap hidup mereka yang benar, yang harus dipertahankan oleh umat Israel. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai seorang nabi, Yehezkiel menariknya diberikan suatu tanggung jawab, bertanggung jawab atas apa yang dialami orang Israel. Dalam hal ini, ketika Yehezkiel tidak menyampaikan suatu peringatan kepada orang Israel, maka nyawa mereka dipertanggungjawabkan oleh Yehezkiel. Dalam ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-20 dikatakan, jika ada orang fasik atau orang jahat yang melakukan kejahatan, atau juga jika ada orang benar yang berbalik dari kebenarannya kemudian berbuat curang, dan mereka tidak diperingatkan oleh Yehezkiel tentang sikap mereka yang salah, maka orang-orang itu pasti akan mati. Tetapi nyawa mereka Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari Yehezkiel sebagai seorang nabi Allah. Tetapi sebaliknya, jika ada orang jahat atau orang fasik atau juga orang benar yang mau berbalik dari sikap hidup yang benar, berbuat salah di hadapan Tuhan, kemudian Yehezkiel memperingatkan orang-orang itu supaya tidak berbuat jahat, dan mereka menerima peringatan dari Yehezkiel ini, mereka tidak berbuat jahat, maka orang-orang itu akan selamat, dan Yehezkiel juga menyelamatkan dirinya. Tetapi sekiranya Yehezkiel sudah memperingatkan mereka, tetapi mereka tetap berlaku jahat di hadapan Tuhan, maka orang-orang itu akan mati, tetapi Yehezkiel telah menyelamatkan nyawanya sendiri. Itu berarti Yehezkiel tidak lagi bertanggung jawab atas nyawa kematian dari orang-orang yang tetap berbuat jahat di hadapan Tuhan. Hal ini mengingatkan kita tentang Kain dan Habel. Ketika Kain melihat persembahan Habel lebih diindahkan oleh Tuhan daripada persembahannya, maka dalam Kejadian pasal 4 ayat 7, Tuhan berfirman kepada Kain, "Mengapa kamu tidak berseri ketika engkau berbuat baik dengan memberikan persembahan?" Tetapi justru amarah ada di dalam diri Kain. Dosa sudah mengintip di depan pintu, yang seharusnya Kain harus berkuasa atasnya, supaya tidak ada tindakan yang lebih buruk lagi. Tapi sayangnya peringatan itu tidak diindahkan oleh Kain, sebab justru ia dikuasai oleh amarahnya. Ia tetap berbuat dosa yang mengakibatkan kematian Habel dan mengakibatkan penghukuman atas dirinya. Kita juga ingat terhadap Sodom dan Gomora, suatu kota yang dihanguskan oleh Tuhan karena mereka tidak mengindahkan firman Tuhan yang sudah diperingatkan kepada mereka. Tetapi kita mengingat Yunus terhadap kota Niniwe. Ketika Tuhan memakai Yunus
Sekalipun Yunus melarikan diri, Tuhan tetap mengejar Yunus supaya Yunus mau memberitakan pertobatan kepada kota Niniwe atas sikap hidup mereka yang jahat. Dan hasilnya ialah keselamatan bagi bangsa atau kota Niniwe karena mereka mau bertobat. Saudaraku, hal ini mau mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah tidak menghendaki kebinasaan bagi umat-Nya. Allah menghendaki pertobatan dan keselamatan bagi umat Israel. Itulah mengapa peringatan itu menjadi satu hal yang penting, satu tugas kenabian yang harus menjaga moral atau spiritual kehidupan bangsa Israel, dan hal ini tidak boleh diabaikan. Memang kita melihat situasi yang sedang dihadapi oleh Yehezkiel bukanlah suatu hal yang mudah. Dia juga ada dalam pembuangan. Itu berarti dia merasakan penderitaan yang sama ketika ia ada dalam pembuangan di Babel. Tetapi di saat yang bersamaan, ketika ia hidup susah karena hidup dalam pembuangan, ia diwajibkan untuk tetap memperhatikan kehidupan umat Tuhan. Itulah yang menjadi tugas panggilan kenabian. Tidak peduli kita ada dalam posisi yang mengenakkan atau posisi yang tidak mengenakkan, kita ada dalam posisi yang sulit, firman Tuhan harus tetap disampaikan. Tidak peduli apakah hasilnya nanti kita akan diterima atau kita akan ditolak, karena sesungguhnya semua itu diperhatikan oleh hakim yang adil, yakni Tuhan Allah, sebab pembalasan adalah haknya Tuhan. Dalam kitab Matius, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar keselamatan bagi orang-orang domba-domba Israel yang hilang. Dan hal ini dicatat dalam kitab Matius pasal 10 ayatnya yang ke-14. Saat Yesus mengutus murid-muridnya, Yesus juga berfirman, ketika mereka tidak diterima, maka mereka wajib meninggalkan kota itu, kebaskan debu dari kaki murid-muridnya, sebab hal itu berarti tanggung jawab hamba Tuhan sudah mereka melakukan, yakni memperingatkan domba-domba Israel yang hilang. Tetapi tentang keselamatan, hal itu bersifat pribadi. Kalau mau diterima, berarti ada keselamatan. Tapi kalau mau mengeraskan hati, berarti ada kebinasaan. Tinggal bagaimana memilih jalan kehidupan, sebab hidup ini adalah suatu pilihan. Jika kita memposisikan diri kita seperti posisi yang dialami oleh Yehezkiel, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang terjepit, tetapi harus menyampaikan firman, atau mungkin juga kita berhadapan dengan orang yang harus kita peringatkan adalah orang yang mungkin dipandang baik dengan segala gelar dan kerja yang ia miliki, sehingga ada rasa enggan, ada rasa sungkan untuk menegur orang tersebut. Sesungguhnya Tuhan Allah sudah berfirman bahwa ia akan meminta pertanggungan jawab nyawanya dalam diri kita sebagai seorang hamba Tuhan. Menegur sikap hidup yang salah adalah satu hal yang wajib dari setiap hamba Tuhan, tidak peduli kepada siapapun dan dalam keadaan apapun. Tapi juga ketika kita memposisikan diri kita sebagai orang yang ditegur oleh hamba Tuhan, maka janganlah kita tidak mengindahkan teguran itu. Ketika seorang hamba Tuhan datang dan menegur kita, maka indahkanlah itu. Dengarkanlah teguran itu dan lakukanlah teguran itu. Sebab jika teguran itu berasal daripada Tuhan, itu berarti hamba Tuhan sementara menghantar kita untuk ada dalam keselamatannya Tuhan, karena itu adalah perintahnya Tuhan. Dan ketika kita mengabaikan suara kenabian seorang hamba Tuhan, ingat, kebinasaan sudah ada di muka pintu. Maut ada di depan pintu menjemput kita sekalian. Saya kutip satu firman Tuhan
Dari kitab Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-38, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Datanglah kepada Tuhan selama ia berkenan dijumpai. Datanglah kepada Tuhan selama kesempatan ia berikan bagi kita. Seberapapun sulitnya persoalan yang kita hadapi saat ini, teruslah beritakan firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan itu mengena di dalam kehidupan kita, berilah kesempatan Roh Tuhan bekerja bagi kita, supaya kita turut serta dalam karya keselamatannya Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami baca dan kami renungkan. Tolonglah kami untuk dapat melakukan perkataan firman itu dengan tepat dan benar, supaya suara kenabian menegur, memperingatkan umat Tuhan akan tetap terus kami lakukan dengan tepat dan benar. Dan ketika suara kenabian itu mengkritisi umat Tuhan, mengkritisi kami semua, berilah kami hati sebagai hamba untuk mau turut serta dengan jalan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Maka kiranya damai sejahtera Allah di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus menyertai umat Tuhan kini dan selamanya. Amin.